Salam Patunggilan, perkenalkan saya Enggar Widya Palupi, pendeta baku di Jemaat Magetan. Jemaat Magetan berada di lereng Gunung Lawu. Jemaat kami hanya memiliki satu pepantan Pelem yang berada di Desa Karangrejo. Sebelum kita memasuki ibadah minggu saat ini, mewakili Majelis Jemaat Magetan, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021. Kiranya cinta kasih Kristus mampu terus bersinar di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita memasuki ibadah Minggu Natal yang pertama dengan penuh sukacita dan syukur kepada Allah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Salam Patunggilan. Kami Majelis GKJW Jemaat Magetan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada warga Jemaat GKJW dimanapun Anda berada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu saat ini adalah ibadah minggu Natal yang pertama. Kita bersyukur kepada Allah yang telah datang ke dunia pada diri Tuhan Yesus Kristus. Ia telah menjadi sama dengan kita manusia. Kasih karunia dan anugerahnya senantiasa dicurahkan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita beribadah kepadanya dengan penuh sukacita. Kita sambut kedatangan Tuhan Yesus dengan puji dan sembah kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 127, bait yang pertama dan kedua, Kandang Domba Itu Rumahnya. Warga jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita mengambil saat hening dan dalam hati kita mengaku ibadah Minggu Natal saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah Natal yang pertama saat ini adalah kelahiran Kristus menjadi terang dan sukacita bagi semua. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 122 bait yang pertama dan kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 menyatakan yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tentunya ayat ini sudah kita hafal luar biasa. Dan pada saat ini kita merayakan kasih Allah itu yang menjelma dalam bayi Yesus. Allah yang sungguh-sungguh mengasihi manusia. Dan melalui Injil Matius ini, kita diajak merespon kasih Allah yang besar itu dengan mengasihinya, dengan mengasihi sesama. Sudahkah kita melakukannya? Mari
dalam kerendahan hati, kita bersama-sama mengaku kepada Tuhan, jikalau kita belum mampu dengan teratur, dengan baik, dengan benar untuk mengasihinya dan mengasihi sesama. Kita masuk di dalam doa. Ya Allah yang terkasih, kasih-Mu telah dinyatakan melalui kelahiran Yesus, Putra Tunggal-Mu, membawa keselamatan, memberikan penebusan dosa bagi kami semua. Kami sadar ya Bapa, hidup kami masih cemar. Kasih-Mu yang memenuhi diri kami, belumlah kami tampakkan sebagaimana kasih Tuhan mewujud bagi kami. Kami masih sering hidup dalam kecemaran dan keberdosaan. Oleh karenanya saat ini kami memohon ampun daripada-Mu. Berkenan Roh Allah yang kudus melingkupi kami, memimpin kami. Dan seraya kami menyambut akan kelahiran-Mu, kami membuka hati kami untuk dipenuhi oleh kuasa kasih Allah. Dan kami siap untuk belajar setiap hari mengasihi Engkau, mengasihi sesama dengan setia dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah doa permohonan kami, kuatkanlah kami ya Tuhan, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menerima berita anugerah yang tertulis di dalam surat Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan kita sambut anugerah penebusan dari Allah, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dengan kita memuji nama-Nya melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 99, bait pertama dan yang kedua, Kita Surga Bergema.
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan yang dibawakan dari Lukas 2 ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-52. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama tunduk kepala, mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapa. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan kesaksian firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa. Kiranya Roh-Mu sendiri akan membimbing kami dalam kami membaca dan merenungkan kesaksian firman-Mu ini. Dan biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan tidak akan sia-sia dalam kehidupan kami, tetapi dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Lukas 2, ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-52. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam
hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Judul khotbah kita hari ini, bertumbuh dalam kesadaran diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Kiranya sukacita Natal melingkupi kita semua. Iya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita melihat kehidupan manusia, rupanya tidak pernah luput dengan adanya berbagai ketegangan yang saling tarik-menarik satu dengan yang lainnya. Contoh sederhana saja, ketegangan antara sesuatu yang dianggap ideal, sesuai norma yang berlaku, atau bahasa Alkitabnya, apa yang menjadi kehendak Allah, dengan realitas yang terjadi di lapangan. Gambaran pekerja yang ideal adalah seorang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab, dengan kejujuran, bekerja secara terampil. Tetapi di lapangan apa yang terjadi? Nampak beda. Banyak pekerja yang kemudian asal-asalan di dalam bekerja. Tak jarang mereka juga berlaku curang. Atau sebagai suami istri, Bapak Ibu, yang seharusnya landasan relasi mereka adalah kasih Kristus, adanya penerimaan, pengampunan, rasa hormat, rasa memiliki. Tetapi ketika ada permasalahan sebagai suami istri, rasa-rasanya untuk memaafkan kok ya terlalu sakit. Disabari kok ya wis kenemenen. Nah, ini contoh ketegangan yang muncul, dan seringkali di tengah-tengah ketegangan yang muncul itu membuat kita kehilangan arah. Apa yang harus saya lakukan? Saya mau mengikuti yang mana? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kali ini merupakan satu-satunya bacaan dalam Injil yang menceritakan masa muda Yesus. Saat itu Yesus masih berumur 12 tahun. Dia ikut pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah bersama dengan Yusuf dan Maria, orang tuanya. Nah, setelah perayaan Paskah berakhir, tepatnya ketika Yusuf dan Maria sedang dalam perjalanan pulang, Yusuf dan Maria sadar ternyata Yesus tidak ada dalam rombongan mereka. Yesus hilang. Yesus tidak bersama dengan mereka dalam perjalanan pulang menuju Nazaret. Dan rupanya Yesus masih berada di Bait Allah, di Yerusalem. Akhirnya Yusuf dan Maria memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Dan ketika mereka menemukan Yesus, Yusuf dan Maria menegurnya. Namun kita dapat melihat apa yang menjadi respon dari Yesus ketika Yusuf dan Maria menegur Yesus. Dikatakan di ayatnya yang ke-49, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ini jawaban Yesus. Walaupun
pada akhirnya kalau kita membaca dengan cermat dan teliti, kita menjumpai akhirnya Yesus turut kembali ke Nazaret bersama dengan kedua orang tuanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menelisik jawaban Yesus itu, pertanyaannya, apakah memang sejak lahir Yesus sudah mengetahui jika dirinya adalah anak Allah atau tidak? Seorang ahli teologi mengatakan, jika sebetulnya Yesus tidak tahu sejak awal mula bahwa dirinya anak Allah, dalam proses pertumbuhannya itulah kemudian Yesus menemukan identitasnya. Dalam proses pertumbuhannya itulah kemudian Yesus bergumul dengan keberadaan dirinya. Lalu perlahan-lahan ia sadar siapa dirinya. Jadi kita dapat melihat juga bahwa dalam diri Yesus juga mengalami ketegangan. Ada ketegangan-ketegangan yang muncul dalam proses kehidupan Yesus yang nampak dari bacaan kita saat ini. Ada ketegangan tentang identitasnya. Sebetulnya ia adalah anak Maria dan Yusuf. Tetapi ketika dia bergumul, ketika dalam pergumulan spiritualitasnya, ia memahami siapa sejatinya dirinya. Juga muncul ketegangan-ketegangan lain, misalnya tentang kewajibannya. Jikalau ia adalah anak Maria dan Yusuf, maka ia harus kembali pulang ke kotanya, ke Nazaret, mengikuti kedua orang tuanya. Tetapi sebaliknya, dalam perenungan, dalam pergumulannya, Yesus pun merasa jika ia harus menetap di bait Allah. Ia harus menetap di Yerusalem. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketegangan dan pergumulan spiritualitas yang betul-betul diolah inilah yang menjadikan Yesus muda saat itu memiliki kesadaran diri tentang nilai, tentang perilaku, tentang dampak yang ditimbulkan ketika ia bersikap, sehingga kemudian Yesus paham betul di dalam menempatkan identitasnya. Ketika Yesus harus kembali bersama kedua orang tuanya ke Nazaret, Alkitab mencatat ia bertindak sebagai anak yang taat kepada Maria dan Yusuf. Itu kalau kita mengikuti terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sana muncul sebuah pernyataan bahwasannya Yesus bertindak sebagai anak yang taat. Tetapi bukan saja hal itu. Yesus mampu menempatkan identitasnya dengan sebuah bentuk rasa kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepadanya di ayat yang ke-52. Karena sekali lagi Yesus menyadari akan keberadaan dirinya dan yang membuat dirinya berperangai selayaknya anak Allah, penuh dengan hikmat.
Nah, inilah Bapak Ibu yang kemudian menjadi pokok yang harus kita ambil dari bacaan kita saat ini. Kesadaran diri, self-awareness. Kesadaran diri inilah yang perlu kita upayakan dalam kehidupan kita saat ini. Ketika Sang Terang Ilahi hadir menyapa manusia, sejatinya kita semakin mampu untuk mengetahui, untuk mengenal, untuk menyadari nilai-nilai kehidupan seperti apakah yang harus kita hidupi dan yang kita miliki. Ketika kita memiliki kesadaran diri, maka kemudian kita semakin mengetahui, menyadari bahwasannya identitas diri seperti inilah yang patut kita tunjukkan di tengah-tengah kehidupan setiap hari. Identitas diri ini bukan dalam artian berkaitan nama, alamat, tanggal lahir, bukan. Tetapi identitas diri dalam rangka spiritualitas kita. Siapa diri kita sebenarnya? Karakter seperti apa yang seharusnya melekat dan muncul dalam diri kita? Nah, ketika kita memiliki kesadaran akan hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka saat ada ketegangan antara perilaku cemar dengan hidup benar, antara pikiran yang jahat dengan hidup taat, dengan mudah kita mampu memilih nilai-nilai hidup yang benar dan kemudian mengeliminasi nilai hidup yang salah. Tuhan Yesus bukan hanya meminta kita untuk memiliki iman kepadanya, tetapi lebih dari itu, Tuhan menghendaki kita memiliki iman yang bertumbuh. Dan kesadaran akan identitas diri inilah yang menjadi salah satu cara di dalam kita menumbuhkan, merawat, memelihara iman kita kepada Dia. Tuhan menolong kita untuk menyadari siapa sejatinya diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya dan gereja-gereja di bumi, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi kami semua. Kami bersama-sama boleh tiba di hari ini. Itu karena Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan segala kemampuan. Berterima kasih untuk sapaan firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, untuk kami kembali belajar mengenal diri kami, mencari identitas kami yang sejatinya kami adalah anak-anak kepunyaan Tuhan. Pimpin dan sertai kami ya Allah, agar setiap kami dimampukan memiliki karakter hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Pimpin dan tolong kami, agar kami mampu menjadi terang Allah yang juga dapat menyinari kehidupan dunia. Saat ini kami bersama berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan memberikan perlindungan, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, secara khusus bagi para pemimpin bangsa negeri kami, baik di tingkat pusat hingga daerah, mampu berkarya, mampu memimpin dan membuat kebijakan yang baik demi terwujudnya kehidupan berbangsa bernegara yang adil dan beradab dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kami juga berdoa untuk upaya pencegahan penyebaran virus corona, baik di Indonesia maupun yang diupayakan di seluruh dunia. Kau sertai para tim dokter, perawat, tim relawan, atau saudara-saudari kami yang saat ini pun terjangkit oleh virus corona. Biarlah kuasa Allah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Segenap pihak yang ikut di dalam upaya pencegahan, Tuhan berkati, sehingga setiap hal yang diwujudkan, dilakukan, mampu berdampak baik bagi kehidupan bersama. Tak lupa kami berdoa untuk keberadaan gereja milik Tuhan di bumi Jawa Timur, Gereja Kristen Jawi Wetan, sebagai gereja tempat kami berteduh, kami membangun iman.
Berkatilah senantiasa agar boleh bertumbuh berkembang, menjadi gereja yang mampu mengabarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Menjadi gereja yang menghadirkan damai sejahtera Allah melalui keberadaan setiap warga jemaat, melalui keberadaan setiap majelis jemaat, majelis daerah, maupun juga majelis agung. Segala kegiatan yang ada di dalamnya, Engkau berkati ya Bapa, sehingga menjadi sebuah persembahan yang nyata untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk keberadaan warga jemaat di seluruh Gereja Kristen Jawiwetan, baik dari balita hingga adi yuswa. Engkau rengkuh dalam kasih-Mu, sehingga setiap aktivitas, setiap proses kehidupan yang mereka alami, Engkau senantiasa hadir, memberkati dan menolong mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka. Kau berkenan menuntun sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil dalam studi, tetapi lebih dari itu, mereka memiliki kehidupan spiritualitas yang benar di hadapan Tuhan. Para pemuda-pemudi jemaat yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga berkati usaha mereka. Para pemuda-pemudi jemaat yang mencari pasangan hidup, Engkau berkati upaya mereka menemukan pasangan hidup yang seiman. Bapa di dalam surga, demikianlah seru doa permohonan kami. Kami percayakan segala pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing, yang menjadi dasar persembahan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 dan 9 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab
Allah mengasihi orang yang memberi dengan suka cita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu yang terkasih, marilah persembahan kita iringi dengan memuji Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan kita yang sudah kita kumpulkan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur hanya kepadamu ya Tuhan, kami naikkan. Demikian atas semua yang Engkau berikan kepada kami dalam hidup ini. Melalui kehidupan pemberianmu, saat ini kami boleh bersama-sama beribadah dan menghaturkan persembahan bagimu. Kiranya hanya Engkau saja ya Tuhan yang mengurapi dan menyucikan persembahan yang kami kumpulkan, dan kiranya dapat mencukupkan yang menjadi kebutuhan gereja kami di tempat ini. Untuk yang mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan agar supaya yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian Tuhan Yesus, sumber segala berkat dan kehidupan kami serahkan doa dan persembahan kami ini. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita akhiri ibadah Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 saat ini dengan kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 120 baitnya yang pertama. Kita memohon berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa, sumber segala rahmat dan berkat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan yang sejati, melalui kuasa Roh Kudus, sumber hikmat dan penghiburan, senantiasa memelihara, memberkati jemaat sekalian dari saat ini, kekal selamanya. Amin.